Nah, menurut saya dia menggunakan kehendak pimpinan untuk menahan dirinya, itu keliru. Kelirunya di mana dia sudah mengundurkan diri dan dia ditangkap tidak lagi Jampitsus, tapi bekas Jampitsus gitu. Apapun yang dikatakan oleh Febri, silahkan, itu hak dia. Apapun yang dia mau lakukan, ada pembelanya, silahkan. Tetapi apakah semua itu akan dilewati berdasarkan aturan-aturan pelaksanaan hukum secara benar menuju kepada keadilan. Hukum itu bukan sekedar menjatuhkan hukuman kepada seseorang, tetapi tujuan utama dari hukum adalah mewujudkan keadilan. Tapi dia ngaku bahwa rumah itu adalah rumah pribadi dia, dan ada foto keluarga juga ditemukan di dalamnya. Nah, ini semua nanti perlu kita perhatikan lebih lanjut karena ya korupsi terus terang aja, saya termasuk orang yang selalu berkata kan, salah satu faktor kita sangat sulit melangkah lebih jauh adalah karena persoalan korupsi itu. Lebih jahat dari kolonialistis sebenarnya. Ketika kita dijajah oleh Belanda, saya tidak pernah menemukan ada residen misalnya meres seperti itu. Seperti pejabat-pejabat sekarang. Seperti pejabat sekarang. Bupati meres anak buahnya, kepala bidangnya harus serahkan sekian. Ya seperti yang terakhir Maluku Utara kan, hampir tiap hari dikasih kepala bidangnya. Iya kan? Ya itu yang bagaimana mau maju. Bayangkan, korupsi dari atas ke bawah. Dari atas itu pada tingkat departemen, pada tingkat kejaksaan agung, ke bawah ke bupati eselon 2, di atas eselon 1 yang korup. Lalu yang tidak korup siapa? Iya, ada hal yang menarik kemarin ketika Febri Diansah, mantan Jampitsus, ditahan. Dia mengatakan bahwa penahanannya ini sebenarnya tidak pernah terjadi di Gedung Bundar. Artinya, mungkin terlalu cepat penahanannya dilakukan karena menurut dia pemeriksaannya masih harus dilakukan lagi untuk menemukan fakta-fakta yang menjadi kemungkinan untuk dilakukan penahanan. Dan dia merasa bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik terhadap dirinya dan langsung ditahan, itu bahkan dia katakan ini tidak pernah terjadi di Gedung Bundar. Ya, ya tapi itu kan reaksi dari orang dianggap bersalah. Dalam arti kata bahwa fakta-fakta yang selama ini ditunjukkan memang ada. Dan saya kira masyarakat, ya walaupun itu memang tugasnya, ya perlu memberikan apresiasi kepada 9 orang yang memeriksa dia, dan itu bekas KPK semua, dan menyatakan bahwa Ferdy Diansah ditahan setelah diperiksa lama juga, 10 jam ditahan. Nah, walaupun dia mengatakan bahwa penahanannya ini adalah sebenarnya belum masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, tapi dia katakan bahwa ya apalagi ini kan kehendak pimpinan. Nah, menurut saya dia menggunakan kehendak pimpinan untuk menahan dirinya, itu keliru. Kelirunya di mana dia sudah mengundurkan diri dan dia ditangkap tidak lagi Jampitsus, tapi bekas Jampitsus gitu. Dan dia sudah orang bebas, sudah warga negara biasa yang diperiksa dan kemudian ditahan. Dan tidak ada urusannya dengan kehendak pimpinan dalam arti kata pimpinan dia.
Jaksa Agung sudah bukan lagi menjadi pimpinan dia karena dia sudah mengundurkan diri. Gitu. Jadi jangan sampai masyarakat juga salah menanggap. Kalau menurut saya penggunaan bahwa ya ini terpaksa karena begitu kehendak pimpinan, dia tidak berhak lagi untuk menggunakan kata pimpinan di situ karena dia tidak ada kaitannya lagi dengan selain daripada orang yang sedang diperiksa di Kejaksaan Agung. Sebagai orang biasa, orang yang dianggap bersalah, kemungkinan bersalah karena korupsi dan sudah dipecat. Jadi ini persoalan pemahaman sebenarnya. Nah, menarik diamati selanjutnya sampai seberapa jauh dia proses permasalahannya, perkaranya akan berjalan, ya kita akan lihat lebih lanjut sampai seberapa jauh dia melakukan perlawanan, dalam arti kata juga lewat hukum pra-peradilan misalnya, kemudian penyidikannya gimana selanjutnya, apakah yang akan melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut, apakah yang melakukannya itu adalah tetap tim 9 yang sekarang melakukan tugas itu, atau akan terjadi perubahan. Kita lihat lebih lanjut. Karena kan ada ahli malah karena latar belakang pemindahannya dari polisi ke kejaksaan, kalau tidak salah malah Profesor Mahfud mengatakan Febri Adriansyah berhak mengajukan pra-peradilan karena pemeriksaannya belum selesai di polisi, terus diberikan kepada kejaksaan. Gitu. Nah, bagaimana selanjutnya ya kita perhatikan, kita awasi lebih lanjut. Nah, permintaan saya kepada masyarakat, tolong jangan dianggap hal ini hal biasa dan tanda kutip diabaikan gitu. Karena ini kan permasalahan besar sebenarnya. Bayangkan emas 74 kilo, lalu kemudian karat 23 kalau nggak salah, setelah diperiksa, lalu korupsi uang sebanyak hampir setengah triliun, dan seterusnya. Jadi masyarakat harus memberikan pengawasan atau paling tidak memberikan perhatian bagaimana proses kelanjutan daripada persoalan. Nah, ya memang kalau menurut latar belakang dan itu yang menyebabkan tapi sudah mengundurkan diri, Hotman mengatakan bahwa dia hebat karena selama jadi Jampitsus kan dianggap telah melakukan pemeriksaan dan berhasil mengembalikan sekian banyak uang negara kan. Itu yang dijadikan oleh Hotman sehingga dianggap bahwa Febri ini adalah kebanggaan presiden sehingga akan ditangkap harusnya minta izin dulu sama presiden. Itu kan melahirkan reaksi yang banyak di kalangan masyarakat. Bahkan ada wawancara khusus di Rosi kemarin malam kalau nggak salah, hari Kamis atau hari Sabtu juga, 2 kali malam. Nah, artinya persoalan ini bukan persoalan kecil memang. Ya, bukan persoalan kecil yang bisa segera diselesaikan dan sebagainya. Karena lika-likunya panjang. Misalnya persoalan rumah pribadi. Menurut keterangan dari salah seorang dari salah seorang pembela yang terkait lainnya juga mengatakan bahwa rumah Ferdiansyah itu memang rumahnya tapi sudah disewakan.
Itu sebabnya mengapa uang dan emas yang tersimpan di dalamnya itu adalah yang dilakukan oleh yayasan itu yang menyewa. Jadi ada pembelaan semacam itu. Malah dikatakan bahwa kalau tidak salah yayasan itu akan menggunakan uang itu akan digunakan oleh salah satu yayasan, ya pakai yayasan Islam kalau saya nggak salah dengar dan sebagainya. Nah, jadi begitu berbelit-belit nanti persoalan ini, makanya akan ada satu hal yang saya kira akan memberikan pengetahuan kita lebih lanjut tentang bagaimana proses penyelesaian dari korupsi yang termasuk korupsi gede sih. Iya kan? Emas saja 74 kilogram. Lalu kemudian uang sekian banyak, minimal 0,5 triliun minimal. Mungkinkah? Nah, persoalannya, apakah ada orang lain yang juga akan terlibat lebih lanjut? Jadi bukan hanya Febri dengan siapa lagi yang ditangkap, yang satu itu, yang lebih dulu ditangkap. Don Rito. Apakah ada tambahan? Bukan hanya Febri dan Don Rito, tetapi ada orang lain. Ya misalnya yang berkaitan dengan penyewaan rumah itu dan uang dan emas yang tersimpan di dalamnya. Apakah siapa yang punya pertanyaannya? Karena kan Febri mengatakan itu bukan punya dia. Kan ya memang, tapi dia ngaku bahwa rumah itu adalah rumah pribadi dia. Dan ada foto keluarga juga ditemukan di dalamnya. Nah ini semua nanti perlu kita perhatikan lebih lanjut karena ya korupsi terus terang aja saya termasuk orang yang selalu berkata kan, salah satu faktor kita sangat sulit melangkah lebih jauh adalah karena persoalan korupsi itu. Selama korupsi kita tidak mampu selesaikan secara berangsur, ya kita hanya akan selalu berkata kita akan hebat, kita akan apa, tapi faktanya saya kira tidak akan tidak bisa terwujud karena korupsi. Bayangkan bupati tiap hari hampir tiap kali paling tidak 1 atau 2 bupati ketangkap tiap minggu, bahkan tiap hari. Ya. Bahkan wakil Menteri Dalam Negerinya mengatakan dalam satu kesempatan bahwa ada 500-an bupati, wali kota yang berhadapan dengan persoalan hukum korupsi. Kepala daerah, iya. Kepala daerah, wali kota, kan gabung eselon 2 yang ketangkap. Yang ya kalau kembali kepada tujuannya meletakkan otonomi daerah pada tingkat 2, sebenarnya tujuan utamanya agar supaya masyarakat daerah, masyarakat Kota Madia lebih cepat memperoleh kemakmuran karena bupati dan wali kotanya kan dekat dengan rakyat. Tapi ternyata kan enggak. Malah bupati dan wali kotanya menjadi raja-raja di daerah masing-masing. Malah bukan raja dalam pengertian yang benar. Raja tukang peras. Anak buahnya diperas. Bayangkan anak buahnya aja diperas. Tiap kepala bagian atau kepala bidang harus menyerahkan sekian. Kalau mau naik jabatan juga sekian dan sebagainya. Itu betul-betul satu sistem administrasi yang lebih jahat dari kolonialistis sebenarnya. Ketika kita dijajah oleh Belanda, saya tidak pernah menemukan ada residen misalnya meres seperti itu. Seperti pejabat-pejabat sekarang. Seperti pejabat sekarang. Bupati meres anak buahnya, kepala
kepala bidangnya harus serahkan sekian. Ya seperti yang terakhir Maluku Utara kan, hampir tiap hari dikasih kepala bidangnya. Iya kan? Ya itu yang bagaimana mau maju, bagaimana Maluku Utara ya, bagaimana Maluku Utara mau maju lah, bupatinya tiap hari minta duit, dan duit yang diminta tidak sedikit, kan puluhan bahkan puluhan juta lebih. Tiap kali anak buah mau naik pangkat atau apa yang terjadi ya harus store dia. Wah, bagaimana daerahnya bisa maju, bisa berkembang, bisa dibangun. Lawangnya masuk ke dia semua. Nah, apa dampaknya? Karena bupatinya melakukan hal yang sama, tentu saja yang di bawah-bawah juga melakukan hal yang sama kan. Oleh karena itu kan yang ketangkap bukan hanya bupatinya, ada sekian banyak orang lingkungan di kantor kabupaten itu yang juga ketangkap kan. Nah ini jadi bayangkan korupsi dari atas ke bawah. Dari atas itu pada tingkat departemen, pada tingkat kejaksaan agung, ke bawah ke bupati eselon 2, di atas eselon 1 yang korup. Lalu yang tidak korup siapa? Kan itu persoalannya. Nah kalau pertanyaannya yang korup, yang tidak korup siapa? Artinya apakah dengan itu kita bisa maju? Kita bisa berharap seperti yang dikehendaki tujuan kita untuk menjadi bangsa dan negara merdeka. Apakah kemakmuran seperti yang dikehendaki di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu akan terwujud? Ya kalau korupsi terus terjadi, penyelewengan terus terjadi, birokrasi terus buruk, ya mana mungkin terwujud? Kan itu yang terjadi. Dan tiap hari ketidakberesan, keburukan birokrasi terungkap kan lewat korupsi yang terungkap juga. Itu saya kira yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan sesama warga negara untuk melihat hari depan kita. Saya berkata seperti ini bukan berarti bahwa saya pesimis. Saya melakukan pembicaraan seperti ini dengan harapan ada pemikiran-pemikiran di tengah masyarakat juga yang akan berkembang dan makin membuka ruang bagi kita untuk melakukan pengawasan yang lebih berarti. Jadi pengawasnya bukan hanya pengawas yang ada di lingkungan pemerintah. Ada dirjen, ada apa, ada KPK, ada segala macam. Oke, itu silahkan. Tetapi lebih penting dari itu sebenarnya adalah pengawasan masyarakat sendiri. Itu yang saya ingin. Ini kalau yang untuk lanjutan kita bahas Febri sedikit deh. Ini Febri menyebut dirinya dikriminalisasi. Iya. Itu satu. Terus kedua, dia menyebut seharusnya alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam terlebih dahulu. Nah, itu yang saya katakan tadi. Febri mengatakan bahwa seharusnya penahanan dia belum bisa dilakukan karena masih diperlukan pemeriksaan lebih dalam. Nah, bahkan dia ya memang saya dengar juga itu dia katakan ini dia belum pantas ditahan dan semacam dikriminalisasi gitu. Ya, padahal buktinya sudah ada. Iya, bagaimana mau dikatakan? Nah, yang dia persoalkan mungkin oleh karena sejak dari awal waktu masih Jampitsus kan memberikan keterangan bahwa rumah itu memang rumah dia, tapi emas dan uang itu ada orang yang lain yang punya. Nah, mungkin dari segi itu dia berpendapat seperti itu. Artinya seharusnya
diperdalam apakah benar bahwa sanggahannya bawa uang sekian 1,5 triliun itu dan emas 74 kilo itu bukan punya dia. Orang lain yang punya, itu dikatakan memang. Tetapi kan barang itu ditemukan di rumahnya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa rumah itu telah disewakan. Ya, masa dia buta nggak atau tuli tidak mendengar berita tentang keberadaan. Bagaimana masa dia nggak tahu rumahnya dijebol dan dibikin apa? Brankas. Masa dia nggak tahu? Kan seharusnya yang menyewa harus minta izin dong. Kan itu. Logikanya kan itu. Berarti sebenarnya seharusnya banyak juga orang-orang yang terseret ya. Ya, Bukan saya cuma bukan Don Rico. bukan. Menurut saya dalam pemeriksaan lebih lanjut, saya percaya bahwa tidak hanya mereka berdua. Bisa jadi puluhan orang. Bisa terjadi. Paling tidak lebih dari 2 yang sekarang ditangkap. Gitu. Jadi ini juga bakalan proses yang panjang. Menurut saya ya, itu tadi saya katakan bahwa ini berbelit-belit dan kemungkinan akan panjang. Nah, disitulah kita berharap lebih lanjut pemeriksanya, apakah yang memeriksa itu tetap yang 9 orang ini, atau apakah dipindahkan ke KPK. Nah, yang menarik juga pengganti pembelanya, pengganti Hotman, itu adalah bekas juru bicara KPK juga. Dan memang masuk waktu dia menjadi juru bicara, termasuk juru bicara yang pinter. Itu. Dan memang lepas dari situ menjadi pembela. Kalau tidak salah dia termasuk yang membela Menteri Pertanian yang ditangkap. Oh, Yassin Limpo. Ya sih kalau tidak salah, kalau saya nggak salah ingat. Iya. Itulah. Ya, jadi kembali lagi, apapun yang dikatakan oleh Febri, silahkan, itu hak dia. Apapun yang dia mau lakukan, ada pembelanya, silahkan. Tetapi apakah semua itu akan dilewati berdasarkan aturan-aturan pelaksanaan hukum secara benar menuju kepada keadilan. Hukum itu bukan sekedar menjatuhkan hukuman kepada seseorang, tetapi tujuan utama dari hukum adalah mewujudkan keadilan. Itu.